Di pertandingan melawan Uzbekistan, sebenarnya Cristiano Ronaldo memiliki peluang yang sangat besar untuk menutup laga dengan catatan hat-trick, sebuah pencapaian yang secara statistik sangat mungkin terjadi melihat beberapa momen emas yang ia dapatkan sepanjang pertandingan. Namun yang menarik perhatian bukan hanya peluangnya, melainkan keputusan yang ia ambil di salah satu situasi krusial. Dalam sebuah serangan cepat Portugal, Ronaldo berada dalam posisi ideal untuk melakukan tembakan langsung ke gawang. Secara natural, banyak striker akan memilih menyelesaikan peluang itu sendiri, terlebih dengan ruang dan waktu yang cukup terbuka. Tetapi di momen itu, Ronaldo justru memilih sesuatu yang berbeda. Saat bola bergerak di sisi serangan, ia melakukan pergerakan cerdas ke arah samping, menarik 1 hingga 2 bek Uzbekistan keluar dari posisi mereka. Gerakan ini bukan untuk mencari bola, melainkan untuk membuka jalur ruang di tengah kotak penalti. Dalam situasi tersebut, ia sudah membaca bahwa ada rekan setim yang berada dalam posisi lebih bersih. Disitulah momen penting terjadi. Di pertandingan melawan Uzbekistan itu, ada satu momen yang kemudian jadi bahan pembahasan panjang karena terlihat tidak sesuai logika striker pada umumnya. Cristiano Ronaldo berada dalam situasi yang sangat ideal. Ruang terbuka, posisi di dalam kotak penalti, dan peluang untuk menambah gol pribadinya sangat nyata. Di sisi lain, Rafael Leao juga berada dalam kondisi yang sama berbahayanya. Bahkan secara posisi, ia lebih dulu siap untuk menembak ke arah gawang. Dalam kondisi seperti ini, hampir semua striker elit akan mengambil opsi sederhana, meminta bola, lalu mencoba menyelesaikan peluang sendiri. Apalagi di situasi di mana 1 gol tambahan bisa berarti hat-trick. Tapi yang terjadi justru berbeda total. Ronaldo tidak meminta bola sama sekali. Ia justru melakukan sesuatu yang secara kasat mata terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Ia mengubah arah pergerakan tubuhnya, sedikit memutar posisi, dan menghindar dari jalur bola yang berpotensi menuju dirinya. Gerakan ini bukan karena ia kehilangan peluang, tetapi karena ia sedang membaca seluruh struktur pertahanan Uzbekistan secara keseluruhan. Secara taktik, ini adalah momen di mana Ronaldo seperti menarik perhatian gravitasi lawan. Begitu ia bergerak sedikit saja, 5 pemain belakang Uzbekistan langsung bereaksi. Bukan karena bola ada di kakinya, tetapi karena pengalaman mereka melawan Ronaldo membuatnya selalu dianggap ancaman utama, bahkan tanpa bola. Dalam sepersekian detik, fokus pertahanan yang awalnya mengarah ke Leao mulai pecah. 2 bek yang semula menjaga zona tengah mulai ragu. Apakah harus tetap menutup Leao yang siap menembak, atau harus mengantisipasi pergerakan Ronaldo yang tiba-tiba masuk ke blind spot? Keraguan kecil itu cukup untuk menciptakan celah. Namun yang membuat situasi ini semakin menarik adalah keputusan Ronaldo setelah itu. Alih-alih kembali meminta bola atau memaksa menjadi ujung serangan, ia justru memperjelas arah permainan, membuka jalur ruang di tengah kotak penalti. Pergerakannya membuat 1 bek tertarik keluar dari garis, sementara bek lain terlambat melakukan cover. Secara struktur, ini seperti membelah pertahanan tanpa menyentuh bola. Pada titik ini, Leao sebenarnya sudah punya kesempatan untuk menembak, dan dalam banyak skenario normal, itulah yang akan terjadi. Leao menembak, kiper bereaksi, dan peluang selesai di sana. Namun, karena pergerakan Ronaldo terus menciptakan distraksi, momen itu berubah menjadi lebih kompleks. Perhatian para bek tidak pernah benar-benar lepas dari Ronaldo. Bahkan ketika bola lebih dekat ke Leao, mereka tetap menjaga ruang di sekitar Ronaldo karena takut ia tiba-tiba muncul di titik akhir. Disinilah efek gravitasi pemain besar benar-benar terlihat. Ronaldo tidak perlu memegang bola untuk tetap menjadi pusat perhatian. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengubah arah konsentrasi lawan. Dan ketika akhirnya Leao melakukan aksi di area tersebut, situasi sudah tidak lagi stabil sepenuhnya. Ruang yang awalnya bersih berubah menjadi area yang penuh ketidakpastian karena pergeseran bek yang terlambat sinkron. Kemudian dalam kelanjutan momen itu, bola kembali bergerak ke area paling berbahaya dan Ronaldo muncul lagi di titik yang tidak sepenuhnya terjaga. Seolah-olah seluruh alur serangan, meskipun sempat diarahkan ke Leao, tetap ditarik kembali ke orbit sang mega bintang. Yang paling menarik dari semua ini adalah inti keputusannya. Ronaldo sebenarnya tidak mengejar hat-trick di momen itu. Ia tidak meminta bola, tidak memaksa menjadi pusat akhir serangan, bahkan tidak memotong jalur Leao. Ia justru membiarkan situasi